Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman kelas 6E, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dalam keseharian kita selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Teman-teman semuanya, di era yang serba tidak pasti ini atau keadaan yang sering berubah, mengharuskan kita semuanya selalu beradaptasi dengan suatu hal yang membuat kita terkadang itu merasa tertantang. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah tantangan, ada yang mengatakan ini sebuah masalah, sehingga kita pada hari ini dipaksa untuk selalu siap, untuk selalu sigap terhadap situasi ini. Teman-teman semuanya, di mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran kali ini kelompok 6, perkenalkan saya Niko Octavian yang nanti akan memandu teman-teman semuanya. Di kelompok kami ada Abdul Muin, ada Ahmad Prastio, ada Sobahatun Nafisa, ada Sony Umaruf Faluk, ada Wilda Aulia. Pada hari ini nanti kita akan mempelajari, akan berdiskusi bersama terkait dengan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini sangat penting teman-teman semuanya, karena ini dalam sebuah kelas, dalam kita beraktivitas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ini pasti membutuhkan namanya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini juga akan idealnya itu bila diikuti dengan suatu perencanaan yang baik, yang matang, sehingga nanti dalam pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik, sehingga para siswa itu nanti bisa mengerti dan tentunya akan selalu update. Nah, ini yang paling penting. Maka dari itu nanti kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama terkait dengan materi pembelajaran. Teman-teman semuanya, untuk yang pertama nanti akan dijelaskan inti atau mungkin pengertian terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Sobahatun Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan supaya pelaksanaan pembelajaran bisa mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran harusnya materi yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran ada 3. Yang pertama, relevansi atau keseluruhan. Materi pembelajaran relevansi dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kemampuan yang harus dikuasai peserta didik berupa fakta, maka materi yang diajarkan juga berupa fakta, bukan berupa prinsip, konsep, atau materi lainnya. Yang kedua, konsistensi. Materi pembelajaran konsisten dengan tujuan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika materi yang diharapkan dikuasai ada 2 macam, maka yang diajarkan juga harus 2 macam. Yang ketiga, adekuensi atau kecukupan. Materi pembelajaran yang diajarkan harusnya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit atau tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu sedikit akan mengakibatkan kurang membantu tercapainya standar kompetensi atau kompetensi dasar, dan sebaliknya, jika terlalu banyak akan menjadikan
terlambatnya pencapaian target kurikulum. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya terkait dengan pengertian materi pembelajaran yang disampaikan oleh Mbak Nafis? Saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Nafis yang sudah menyampaikan terkait dengan pengertian ini. Jadi memang teman-teman semuanya, karena memang ya seperti ini kalau kita melihat ya, keadaan kita pun akan selalu secara berangsur-angsur pun juga akan selalu berubah terus, sehingga nanti pada poin penting ini adalah kita bagaimana nanti siswa ini dapat mengikuti pelajaran atau dapat mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan untuk kedepannya. Itu yang sangat penting teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, karena materi ini akan sangat banyak sekali pilihannya atau mungkin beberapa jenis-jenisnya, maka itu selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mas Pras atau Mas Prastio terkait dengan jenis-jenis materi pembelajaran. Dan langsung saja teman-teman kita simak penjelasan dari Mas Pras atau Mas Prastio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul tentang jenis-jenis materi. Langsung saja, beberapa para ahli memaparkan bahwa jenis-jenis materi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu ada fakta, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada prinsip, keempat ada prosedur, dan 5 ada nilai atau sikap. Yang pertama, fakta. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, baik yang telah maupun yang sedang terjadi yang dapat diuji atau dapat diobservasi. Anderson and Caldwell mengungkapkan pengetahuan fakta merupakan landasan bagi seseorang untuk menguasai ragam pengetahuan lain. Elemen fakta adalah simbol-simbol yang dikaitkan dengan benda konkret yang dapat memberikan gambaran pentingnya informasi tersebut. Fakta ini sangat diperlukan untuk memperkenalkan apapun juga. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa fakta adalah hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Selain itu, fakta juga mengenai hubungan antar informasi tersebut. Sebagai contoh, es dihubungkan dengan rasa dingin. Kalau contoh dalam pembelajaran PAI, misalnya ada peristiwa sekitar masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu ada konsep. Konsep, menurut Gem dan kawan-kawan, adalah kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan, kejadian, objek, atau kebendaan. Merrill menjelaskan konsep adalah kelompok objek atau kebendaan, kejadian, simbol yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakteristik, serta nama julukan. Selanjutnya, menurut Anderson and Caldwell, konsep adalah pengetahuan yang mencakup pengetahuan kategorisasi atau klasifikasi. Berikut kaitannya antar kategori atau klasifikasi tersebut. Sedangkan menurut Sanjaya, konsep adalah abstraksi, kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang disebut dengan atribut, di mana atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Gabungan dari beberapa atribut menjadi suatu pembeda dari satu konsep dengan konsep yang lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep harus didahului dengan pemahaman tentang data dan fakta, sebab atribut itu sendiri pada dasarnya adalah sejumlah fakta yang terkandung dalam objek. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa konsep adalah segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri-ciri, khusus, hakikat, inti, atau isi, dan sebagainya. Misalnya dalam pembelajaran PAI, sholat
Sholat adalah gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip. Merrill mendefinisikan prinsip berupa penjelasan atau ramalan atas suatu kejadian di dunia ini. Prinsip menyatakan hukum tentang sebab akibat dengan sifat, hubungan korelasi untuk menginterpretasikan kejadian khusus. Sedangkan Kem dan kawan-kawan menjelaskan konsep adalah penjelasan mengenai hubungan antara dua konsep. Hal senada juga dipaparkan oleh tafsir. Konsep adalah pernyataan tentang hubungan konsep-konsep, dengan kata lain, prinsip adalah susunan konsep-konsep yang membentuk susunan berarti. Konsep-konsep yang membentuk susunan berarti kadang-kadang prinsip disebut juga hukum atau generalisasi. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma. Paradigma itu kerangka berpikir, teorema itu teori, serta hubungan antara konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh dalam materi pelajaran PAI, ada dalil beriman kepada Allah terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang keempat itu ada prosedur. Prosedur adalah isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang berurutan. Dalam hal ini, Kem menjelaskan prosedur adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik secara bertahap atau berurutan. Sedangkan Merrill menjelaskan prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah atau produk tertentu. Misalnya, langkah-langkah mempraktekkan wudhu. Langkah-langkah mempraktekkan wudhu kan termasuk prosedur. Jadi secara bertahap diselesaikan satu nanti sampai akhir. Misalnya tadi adalah mempraktekkan wudhu. Wudhu kan dimulai dengan berkumur sampai nanti berdoa setelah wudhu. Yang kelima itu ada sikap atau nilai. Sikap atau nilai itu merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya ada nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong menolong, semangat, minat, belajar. Misalnya dalam pembelajaran PAI atau materi pelajaran PAI, sesama antar umat beragama kita diharuskan untuk toleransi atau menghargai antar umat beragama yang lain. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, bila mana dilihat dari jenis-jenis ini, mungkin teman-teman akan semakin mendapatkan suatu hal-hal yang baru ya, yang mungkin belum kita ketahui bersama. Nah, jenis-jenis ini akan selalu menjadi perhatian bagi kita semuanya yang sudah disampaikan oleh Mas Pras atau Mas Prastio. Jadi teman-teman semuanya, untuk kedepannya kita harus selalu bisa memetikkan hal yang sudah disampaikan oleh Mas Pras tadi. Oke ya teman-teman semuanya. Dan yang paling penting teman-teman, kali ini karena memang tadi sudah disampaikan oleh jenis-jenis, ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Wilda terkait dengan kriteria pemilihan materi pembelajaran. Jadi ini ada kesinambungannya ya teman-teman semuanya. Karena tadi sudah disampaikan jenis-jenisnya, sehingga nanti kriteria pemilihan teman-teman ini bisa akan lebih bisa maksimal untuk pembelajaran kepada siswa. Maka itu teman-teman semuanya, mari kita simak bersama penjelasan dari Mbak Wilda atau Wilda Aulia ya, kepada Mbak Alia. Monggo teman-teman semua disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Wilda Aulia Usifa dari kelompok 6 akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Materi yang akan saya sampaikan yakni mengenai kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan pembelajaran yang akan digunakan atau dikembangkan dalam sistem pembelajaran. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada pendapat dari Harjanto. Nah, ini ada 7 kriteria pemilihan dalam pembelajaran. Yang pertama yakni kriteria tujuan pembelajaran.
Yang pertama ini maksudnya suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus ataupun pembelajaran yang tidak khusus. Itu materi yang kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran supaya terjabar. Itu kriteria yang kedua. Maksudnya apa? Perincian materi pembelajaran itu berdasarkan pada tuntutan, di mana dijelaskan dengan secara luas, terjabar itu. Yang kedua. Terus yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi materi pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jangan sampai kita memberikan pembelajaran di luar kebutuhan siswa. Jadi nanti penyampaian materinya juga tidak maksimal, seperti itu. Kemudian yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat sekitar. Jadi tujuannya kita memberikan materi, yakni siswa kita berikan materi untuk apa? Untuk bisa dikembangkan di lingkungan masyarakat sekitar. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik, yakni ada etik kesopanan dan lain-lain. Itu pemilihan materi pembelajaran yang ke-5. Kemudian yang ke-6, materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Jadi urutan pembelajaran itu sudah dirancang, sudah disusun dengan sistematis dan logis. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, materi pembelajaran bersumber dari buku-buku yang memang baku ataupun dari guru-guru yang ahli dan masyarakat. Itu kriteria dari pembelajaran. Itu menurut Harjanto. Jadi ada 7 kriteria tadi. Kemudian ada pendapat lagi dari Sujana. Ini kriteria pembelajaran itu yang pertama harus materi pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi materinya harus sesuai dengan tujuannya. Jadi sehingga pembelajaran nanti jadi seimbang, sinkron. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau berbentuk garis besar bahan. Jadi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menetapkan bahan pengajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Jadi secara terurut, terarah, tersusun, tidak ngawur membuat materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu berkesinambungan, tidak jadi materinya itu bersambung dengan materi-materi sebelumnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima, materi pembelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks. Ini hampir sama dengan pendapatnya tadi Harjanto. Jadi pembelajaran itu dari yang sederhana jadi yang kompleks, kemudian dari yang mudah menuju yang sulit, kemudian dari yang konkret menuju yang abstrak. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, sifat materi pembelajaran yang ada itu harus faktual. Ada yang faktual, maksudnya ada yang konseptual. Maksudnya materi pembelajaran yang faktual itu bahannya sifatnya mudah dipahami, mudah dimengerti. Kemudian yang konseptual itu maksudnya harus memerlukan pemahaman yang lebih. Tuh, yang keenam. Itu menurut tadi siapa tadi ya? Sujana, yang kedua itu ya Sujana. Kemudian yang ketiga ini ada pendapat dari Ibrahim dan Syaodi. Tuh, ada yang pertama menurut Ibrahim dan Syaodi, kriteria pemilihan pembelajaran itu sama. Jadi dari ketiga itu yang pertama masih tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajarannya itu apa? Harus kita tentukan. Kita milih materi A untuk tujuannya seperti apa gitu. Jadi harus sesuai dengan konsep gitu. Kemudian yang kedua,
pentingnya bahan. Pentingnya bahan itu maksudnya bagaimana materi pembelajaran yang diberikan hendaknya merupakan bahan yang betul-betul penting, baik dilihat dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk pelajaran untuk mempelajari bahan pembelajaran. Itu yang kedua. Jadi pentingnya materi yang akan kita sampaikan itu harus kita pikirkan, apakah materi ini penting untuk kita sampaikan kepada siswa, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai praktis dari materi tersebut itu juga sangat penting. Kemudian yang keempat, tingkat pengembangan peserta didik. Jadi dengan materi tersebut apakah peserta didik kita akan jadi lebih berkembang lagi atau tidak? Ya, itu kriteria yang harus kita pilih, yang harus kita tentukan sebelum kita memilih materi pembelajaran itu ya. Kemudian yang kelima, tata urutan. Jadi kita memberikan materi itu harus urut, harus sesuai dengan urutan pembelajaran. Jangan seumpama kita mengajar PAI, pembelajaran kita adalah bagaimana kita tahu urutan sholat. Tapi sebelum kita tahu urutan sholat, kita nggak mempelajari dulu mengenai tata cara wudhu. Nah, itu kan tidak urut. Jadi materi pembelajaran itu harus sesuai dengan urutan. Sebelum kita sholat, apa sih yang harus kita kerjakan, seperti itu. Jadi pembelajaran bisa berkesinambungan dengan baik. Itu. Kemudian dalam mengembangkan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, potensi peserta didik. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, kita harus tahu potensi peserta didik kita itu bagaimana. Jadi kita bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan potensi. Karena kita tidak bisa memaksakan anak harus bisa ini, karena potensi anak itu masing-masing berbeda. Seperti itu. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana potensi peserta didik kita. Itu. Kemudian yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah. Jadi tidak relevannya maksudnya itu relevan dengan keadaan sekitar. Sesuai, jadi pemahamannya itu lebih mudah ketika kita memberikan materi yang sesuai dengan keadaan di sekitar. Gak usah jauh-jauh lah dengan keadaan di kelas ataupun keadaan di luar kelas, ya seperti itu. Itu bisa kita berikan materi sesuai dengan keadaan, sehingga materi yang kita sampaikan itu sesuai ataupun mudah diterima dengan baik. Karena contohnya tidak jauh dari mereka, mudah didapatkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tingkat perkembangan peserta didik. Nah, kita harus tahu peserta didik kita itu perkembangannya bagaimana. Apakah setelah kita menyampaikan materi, setelah kita memberikan materi, peserta didik kita berkembang dengan baik ataupun tidak. Nah, itu ya. Selanjutnya itu tadi tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik. Kita harus mempertimbangkan apakah materi yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya memberikan materi cuma-cuma tanpa memikirkan manfaat. Terus kita memberikan materi tanpa memberikan memikirkan manfaatnya untuk apa, untuk peserta didik. Nah, itu tidak boleh. Harus kita pikirkan apa sih manfaatnya setelah kita memberikan materi seperti ini kepada peserta didik. Nah, seperti itu. Contohnya saja kita memberikan materi PAI ya, pendidikan agama Islam. Contoh memberikan tata cara tayamum. Lah, itu kan bermanfaat bagi mereka. Apabila suatu saat mereka dalam kesusahan tidak dapat menemukan air, lah mereka tahu bagaimana caranya, itu kan bermanfaat, seperti itu. Kemudian selanjutnya struktur keilmuan. Maksudnya perkembangan materi pembelajaran didasarkan pada struktur keilmuan. Misalnya mengembangkan konsep urbanisasi. Itu maksudnya struktur keilmuannya kita harus mengetahui bagaimana sih struktur keilmuan materi tersebut, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai seorang pendidik, sebagai orang pengajar. Kemudian selanjutnya yang keenam, aktualisasi.
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Itu harus kita ketahui. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, kita harus memahami, kita harus mengetahui keluasan materi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Tadi kita harus relevan lah dengan keadaan, sesuai dengan tuntutan yang ada, seperti itu. Yang terakhir, alokasi waktu yang tersedia dalam hal ini terkait dengan alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi alokasi waktunya juga sesuai, pematerinya juga sesuai. Jadi semuanya pembelajarannya menjadi berjalan dengan baik. Jadi materinya kita pilih dengan sebaik-baiknya, kriteria-kriterianya kita tentukan dengan sebaik-baiknya, kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai potensi peserta didik dan lain-lain harus kita ingat betul sebelum kita mencari materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria pemilihan pembelajaran dalam sistem pembelajaran pendidikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya ataupun ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf karena minimnya pengetahuan yang saya dapat. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahi ataupun bisa menyalahkan dari apa yang saya ucapkan tadi, karena sedikit banyak saya masih belum paham sepenuhnya mengenai materi tersebut. Mungkin ada yang lebih berpengalaman, nanti bisa sharing bersama. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengerti terkait dengan poin-poin yang sudah kita bahas bersama, antara jenis-jenis atau kriteria pemilihan materi pembelajaran, maka dari itu suatu pengembangan itu sangat penting harus kita lakukan, karena ya itu tadi, selain situasi yang berubah-ubah dalam hal keinginan siswa pun atau mungkin sifat-sifat yang dimiliki oleh siswa pun juga akan berkembang secara dinamis. Maka dari itu harus kita kembangkan. Jadi apa yang kita dapatkan harus selalu kita kembangkan. Nah, dalam hal ini teman-teman akan disampaikan oleh Mas Muin terkait dengan pengembangan materi. Mohon disimak teman-teman semuanya sehingga nanti teman-teman mungkin ada beberapa hal yang nanti akan bisa dikembangkan pula terkait yang disampaikan oleh Pak Muin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberi kesempatan saya dalam menyampaikan materi. Materi berikutnya terkait dengan pengembangan materi. Di dalam pengembangan materi yang nomor 1 adalah sumber dan pendekatan. Telah kita ketahui bahwasanya materi pembelajaran itu ditemukan dari berbagai sumber. Baik itu sumber dari buku pelajaran, kemudian koran, kemudian dunia internet, ataupun audio visual lainnya, dan sebagainya ya. Kemudian materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan. Dan di sini ada 2 pendekatan terkait dengan materi pembelajaran. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan prosedural. Maksudnya di sini pendekatan prosedural yaitu ketika kita menyampaikan sebuah materi itu sesuai urutan, sesuai prosedural. Misalkan di sini kita menerangkan sebuah tata cara fardu kifayah, dan kita harus mengawali materi yang kita sampaikan mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolatkan sampai menguburkan sebagai sebuah rangkaian prosedural yang dilakukan secara berurutan. Jadi ketika kita menyampaikan materi yang seperti ini, kita harus secara urut. Tidak boleh kita masuk ke materi, kita menyampaikan materi yang pertama kemudian langsung kita sampaikan materi yang terakhir. Dan itu kalau dilakukan, peserta didik itu tidak akan sempurna menangkap suatu pembelajaran.
Kemudian di sini yang kedua ada pendekatan hierarkis. Yang dimaksud dengan pendekatan hierarkis yaitu pemaparan materi yang mana pemaparan materi pembelajaran dengan pendekatan berupa tata cara. Tata cara ini masuk dengan teknisnya ya. Misalkan sebelum peserta didik mempelajari tentang tata cara pelaksanaan sholat wajib, maka harus terlebih dahulu mempelajari tentang syarat-syarat sah. Jadi seperti ini, ketika kita yang untuk pendekatan hierarkis ini, ketika kita mau menjelaskan terkait dengan seperti sholat wajib, dan ini kita harus menjelaskan terkait dengan syarat sahnya sholat tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita menginjak ke yang kedua ya, yaitu terkait dengan prinsip pengembangan. Terkait dengan prinsip perkembangan, berbagai prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran, yaitu kesesuaian atau relevansi. Yang kedua yaitu keajekan atau konsistensi. Adapun yang ketiga yaitu kecukupan atau adequacy. Ya. Ini yang dimaksud dengan relevansi atau kesesuaian, misalkan seperti ini teman-teman ya. Kita harus bisa pintar ya memilah-milih sebuah materi yang mana materi itu bisa bisa mencapai standar kompetensi. Kemudian jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik yang menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan haruslah berupa fakta. Jadi misalkan seperti ini, kita mengajar peserta didik atau menyampaikan materi kepada peserta didik. Misalkan harapan saya ke peserta didik itu seperti ini. Misalkan saya akan menyampaikan materi berwudu. Dan ketika itu peserta didik itu dia lebih ingatannya atau kemampuannya itu lebih mengarah ke fakta. Ke fakta itu maksudnya ke prakteknya. Jadi di sini kita juga harus menyampaikan itu dengan secara praktek gitu. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu dapat ditangkap secara maksimal ya. Jadi anak itu benar-benar paham terkait dengan apa yang disampaikan. Dan anak itu sudah menguasai sebelumnya terkait dengan hal itu. Dan itu kita harus benar-benar bisa mengarahkan. Oh ya, misalkan saya ingin menyampaikan materi tentang terkait dengan wudhu. Kalau yang kita sampaikan itu sebuah materi, sedangkan peserta didik itu yang dikuasai peserta didik itu adalah sebuah praktek, ya kita harus menyampaikannya melalui seperti dunia praktek seperti itu. Kalau seperti itu, peserta didik itu akan akan cepat nangkapnya. Kemudian di sini ada juga keajekan atau konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam. Jadi gini, ketika di situ peserta didik diharuskan memiliki dua kompetensi dasar, ya kita harus menyampaikan pula dua kompetensi dasar itu. Misalkan di sini dicontohkan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, misalkan pengertian dan ketentuan-ketentuan haji. Dan di sini ada contoh seperti ini, teman-teman ya. Misalkan di sini ada patokan peserta didik itu harus menguasai dua kompetensi dasar terkait dengan haji dan umroh, misalkan seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan materi tersebut terkait dengan dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi pengertian dan ketentuan-ketentuan haji. Kemudian yang kedua terkait dengan
pengertian dan ketentuan umroh seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada adequate atau kecukupan ya teman-teman ya. Yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan materi. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar. Jadi gini, yang nomor 3 ini atau C atau kecukupan, kita harus pandai-pandai mengatur ya, mengatur. Kalau bahasa kita itu mengatur terkait dengan penyampaian materi, cara kita menyampaikan materi. Intinya jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Terlalu pendek itu tidak baik. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan akan jadi penghalang bagi kita untuk mencapai ke standar yang kompetensi dasar yang harus peserta didik miliki. Jika terlalu panjang dan itu pun juga kurang baik seperti itu. Kemudian di sini untuk selanjutnya yaitu terkait dengan langkah-langkah pengembangan. Di sini untuk langkah-langkah pengembangan yakni ada beberapa ya di sini. Yang pertama identifikasi kompetensi dasar. Yang kedua identifikasi materi ajar berdasarkan ranah atau dimensi. Dan kita akan masuk dulu di bagian identifikasi kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu diidentifikasikan aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau yang dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda. Jadi di sini untuk kompetensi dasar dan kompetensi inti, sebelum kita menyiapkan sebuah materi pembelajaran, kita harus kuasai dulu kira-kira kompetensi dasar yang seperti apa dan kompetensi inti yang seperti apa. Karena kedua teori ini memiliki materi-materi yang berbeda. Seperti itu. Tidak bisa kita samakan. Kemudian yang kedua, identifikasi materi ajar berdasarkan ranah dimensi. Identifikasi materi pembelajaran berdasarkan tingkat aktivitas atau dimensi pembelajaran terdiri dari dimensi sikap, dimensi kognitif, dan dimensi psikomotorik. Nah, ini ada 3 dimensi. Yang pertama, materi pembelajaran ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan intelektual. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran dimensi sikap. Ini terkait dengan sikap atau perilaku ya. Yang ketiga, materi pembelajaran dimensi psikomotorik berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan. Kemudian di sini juga ada menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Di sini kita harus menentukan sebuah materi yang mana materi itu sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga terkait dengan terkait dengan pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi ajar. Seperti apa kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kondisi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa kemampuan untuk menyatakan definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisinya. Kemudian ada juga apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Nah, ini perlu ya teman-teman ya. Kemudian apa kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dan ini semua harus kita perhatikan ya teman-teman. Soalnya ini terkait dengan kompetensi dasar
peserta didik yang harus dikuasai oleh peserta didik seperti itu. Ya mungkin cukup itu teman-teman untuk pengembangan materi yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, semakin menarik kan ya dalam pembahasan kali ini. Teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui atau kita bisa mengembangkan, satu hal pun yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ini kita bisa menjalankan terkait dengan pembelajaran ini bisa menarik untuk para siswa agar nanti pembelajaran ini bisa semakin hidup, karena kita tidak mungkin kalau dalam pembelajaran hanya kita saja yang berbicara. Nah, maka dari itu kita perlu memerlukan yang namanya pengemasan materi. Materi ini akan semakin baik yang didapat oleh siswa bila mana dalam pengemasan ini juga semakin baik. Nah, seperti itu semuanya ya. Maka dari itu teman-teman, terkait dengan pengemasan materi ini akan disampaikan oleh Mas Sony Umar Faruk. Kepada Mas Sony, teman-teman semuanya, mari kita simak bersama. Ya, saya akan melanjutkan materi yang terakhir tentang pengemasan materi. Pengemasan materi itu dibagi menjadi 3. 1. Prinsip pengemasan, 2. Kriteria pengemasan, dan 3. Bentuk-bentuk pengemasan. Prinsip pengemasan, materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan guru kepada peserta didik untuk dikuasainya. Setelah itu, di prinsip pengemasan itu juga dibagi menjadi 4 prinsip. 5 prinsip ya. 5 prinsip. 1. Kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Setelah itu, kesederhanaan dan unsur-unsur desain pesan. Keempat, pengoperasian materi. Yang kelima, bentuk cara penggunaan. Yang ke-1, tentang kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Kesesuaian itu apa sih? Antara pengemasan bahan pelajaran dengan tujuan yang harus dicapai, seperti yang dirumuskan dalam kurikulum secara teknis, harus menjadi pertimbangan pertama. Sebab dalam pendekatan sistem tujuan adalah komponen yang utama dalam proses pembelajaran. Setelah itu 2, kesederhanaan. Kenapa sih harus kesederhanaan? Karena materi pelajaran dikemas dengan tujuan untuk mempermudah siswa belajar. Jadi materi pembelajaran itu harus ya memang harus sih mempunyai kesederhanaan agar siswa bisa menangkap dengan mudah ya. Setelah itu 3, unsur-unsur desain pesan. Dalam setiap kemasan sebaiknya terdapat unsur gambar dan caption. Kenapa sih harus ada gambar dan caption? Karena pengemasan materi yang hanya terdiri atas gambar atau caption saja akan mengurangi makna penyajian informasi. Walaupun materi pelajaran dikemas dalam bentuk visual, misalnya ya unsur caption harus menjadi bagian dari teknis penyajian. Setelah itu, pengorganisasian materi. Materi pelajaran sebaiknya disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan. Pengoperasian materi. Materi pelajaran akan lebih mudah dipahami manakala disusun dalam bentuk unit-unit terkecil atau dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Setelah itu, yang kelima itu petunjuk cara penggunaan.
Dalam petunjuk apapun, penguasaan materi pelajaran harus disusun petunjuk cara penggunaannya. Hal ini sangat penting apalagi seandainya bahan ajar dikemas untuk mempelajari mandiri seperti modul. Jadi bisa dibuatkan modul ya. Petunjuk dan penggunaan itu bisa dibuatkan seperti modul gitu. Setelah itu yang kedua, kriteria pengemasan. Kriteria pengemasan itu mempunyai 4 macam. 1. Novelty. Suatu materi pembelajaran akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Itu yang namanya novelty. Setelah itu proximity. Materi pembelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Setelah itu konflik. Materi pembelajaran yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi siswa. Humor. Yang keempat itu humor. Materi pembelajaran yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan yang lucu. Jadi bukan hanya serius saja ya. Ya di samping ya seperti lucon atau game atau apalah. Setelah itu yang ketiga, bentuk-bentuk pengemasan. Itu bentuk-bentuk pengemasan itu ada 3 macam ya. 1. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam berbagai bentuk pengemasan. Jadi ada 3 bentuk pengemasan materi. 1. Materi pembelajaran terprogram. Materi pembelajaran 1. Materi pembelajaran terprogram. Yang kedua, pengemasan materi pembelajaran melalui modul. Yang ketiga, pengemasan materi pembelajaran kompilasi. Setelah itu materi pembelajaran terprogram. Materi pembelajaran terprogram adalah salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran individu. Setelah itu pengemasan materi pembelajaran melalui modul. Pengemasan materi pembelajaran modul merupakan bentuk pengemasan materi pembelajaran individu. Ya, itu setelah itu yang terakhir pengemasan materi pembelajaran kompilasi. Kompilasi adalah bahan pelajaran yang disusun dengan pengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber pelajaran dan menggabungkan menjadi satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Sumber pelajaran yang menjadi bahan kompilasi biasanya berasal dari buku-buku TK yang dianggap sulit untuk didapatkan siswa. Manfaat yang dapat diambil dari pengemasan materi pembelajaran kompilasi diantaranya adalah siswa dapat belajar secara utuh dari bahan-bahan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Sekian materi terakhir, penjelasan materi terakhir dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya, kelompok 6 yang sangat luar biasa yang sudah menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran ini. Ya sudah disampaikan terkait dengan jenisnya, kriterianya, kriteria pemilihannya maksud saya, pengembangannya, dan yang terakhir tadi adalah pengemasan sama Mas Sony. Nah teman-teman semuanya, dengan hari ini yang sudah kita ketahui bersama, tidak ada suatu alasan yang mendasar bagi kita semuanya ya
untuk kita tidak mau berkembang, karena zaman ini akan selalu berkembang. Entah bagaimana kita bisa menolak, yang pasti itu mustahil bagi kita bisa menolak. Yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa mengikuti mereka, dan kita harus bertahan, atau mungkin kita harus bisa lebih baik. Nah, terkait dengan materi pembelajaran ini teman-teman, ini harga mati ya, harga mati untuk kita sebagai seorang pengajar atau pendidik dalam hal menyampaikan ilmu kepada siswa kita. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita harus sebagai guru atau sebagai calon guru, ya mohon maaf, kita harus memiliki suatu ilmu bagaimana keinginan tahu yang tinggi. Karena ini sangat penting bagi kita, sehingga nanti dari ilmu tersebut nanti kita bisa satu tadi sudah bisa mengembangkan atau bisa mengemas untuk disampaikan kepada materi para siswa. Jadi itu teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Sekali lagi kami mohon maaf bila mana dalam hal penyampaian yang kita sampaikan dari kelompok 6 ada suatu hal yang kurang berkenan dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.